Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian yang paling penting dari nikmat itu semua yaitu nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mengharapkan syafaat beliau. Semoga dengan pengajian seperti pagi hari ini salah satu bentuk ya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan layak ya kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama, kalau bahasa hadis itu sama-sama berzikir ya. Kita ini ada di majelis zikir ya, di majelis saling mengingatkan ya, bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, tema yang diberikan kepada kami yaitu tentang satu keluarga ya, satu keluarga di dalam Al-Qur'an, keluarga yang luar biasa yaitu keluarga Imran ya. Keluarga Imran ini adalah keluarga yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu surat itu surat namanya keluarga Imran ya. Tidak ada surat yang lain misalnya keluarga Muhammad, keluarga Nuh, tidak ada. Nah, ini unik ya dan perlu kita kaji kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap keluarga Imran. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke lebih detail ya ke keluarga Imran, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu metode yang digunakan ya di dalam Al-Qur'an yaitu ada qasas ya, sehingga dalam ilmu ulumul Qur'an, ilmu-ilmu pengantar Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pendekatan kepada kita, pendekatan baik macam-macam ya, pendekatan agama, pendekatan tauhid dan lain sebagainya menggunakan kisah ya. Menggunakan qasas ya, sehingga ada bab khusus ya dalam ulumul Quran namanya qasasul Quran ya, kisah-kisah dalam Al-Quran. Termasuk salah satunya tadi adalah keluarga Imran. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebelum kita ke keluarga Imran, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya, memberikan jaminan di dalam Al-Quran bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran ya. Bukan dongeng ya, bukan fiksi, bukan cerita-cerita mitos ya, atau cerita-cerita karangan-karangan yang tidak ada kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu benar ya. Ya, sebagaimana di dalam ayat Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Yusuf yang menjelaskan bahwasanya semua kisah di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah terbaik ya. Ya, jadi ketika Allah memulai surat Yusuf ya luar biasa, surat Yusuf itu dari awal sampai akhir bercerita tentang Nabi Yusuf ya. Perjalanan seorang hamba yang soleh ya. Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika. Kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu kisah-kisah terbaik. Ya, sehingga di sini disebutkan bima auhayna ilaika hadzal Qur'an ya. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu seperti Quran. Quran itu bukan
bukan cerita ya, bukan cerita dongeng ya, bukan cerita-cerita bohong ya, tetapi Quran itu adalah kebenaran. Kemudian Allah mengatakan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin ya. Padahal kamu sebelumnya orang-orang yang lalai ya. Maksudnya Nabi itu belum tahu kisah ini ya. Tetapi dengan Allah memberikan wahyu Al-Qur'an, Nabi tahu cerita-cerita terdahulu ya, orang-orang terdahulu ya. Baik itu para nabi ya, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini dalam surat Al-Kahfi ya. Insya Allah kalau kita sering membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sering di sini ayat ini kita baca terus ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan Ashabul Kahfi maksudnya. Ya, ketika Allah menceritakan Ashabul Kahfi itu Allah mengatakan kami menceritakan kepadamu kisah yang hak ya, kisah yang benar. Ya, jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu kisah yang benar, cerita yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Mereka itu ya, ketika berbicara Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah di Ashabul Kahfi atau kisah Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang hak, kisah yang benar ya. Bukan kisah yang tidak benar ya. Ya, bukan kisah yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah benar terjadi di umat-umat terdahulu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kisah di dalam Al-Qur'an, ya kisah dalam Al-Qur'an itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama kisah tentang keteladanan ya. Nanti yang akan kita bahas dalam keluarga Imran. Kisah tentang keteladanan itu ada para nabi ya, karena tidak semua di Al-Qur'an itu disebutkan nabi ya. Ada beberapa orang itu ya termasuk keluarga Imran. Keluarga Imran ini disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk di ayatnya disejajarkan dengan keluarga Nuh dan keluarga Ibrahim ya. Ya, jadi disejajarkan. Dia kalau kita lihat dia bukan nabi ya. Imron, kemudian Luqman itu bukan seorang nabi. Kemudian Zulkarnain ya yang kita baca itu para ahli tafsir mengatakan mereka bukan nabi. Mereka orang-orang pilihan yang disejajarkan dengan para nabi. Kemudian juga orang-orang soleh ya. Kemudian juga sebaliknya Quran itu menceritakan kisah-kisah yang untuk kita ambil pelajaran ya. Misalnya ada orang zalim ya, orang-orang zalim juga ada diceritakan, misalnya Firaun ya. Kemudian ada pedagang yang dikisahkan yang tidak bersyukur, ada kisah-kisah ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu juga banyak kisah ya, untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran ya. Untuk diambil pelajaran. Di dalam surat Yusuf di akhir-akhir itu Allah juga mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ya. Kisah itu sebagai ibroh ya, sebagai hikmah atau sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mau berpikir. Jadi kisah itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Misalnya dari apa? Tentang profil keimanan seseorang ya, kemudian sebab dan akibat ya. Kalau kita taat kepada Allah maka akan berakibat baik ya. Kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan berakibat buruk dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ke keluarga Imran ya. Kita ke keluarga Imran. Ini yang pertama selama ini kita kalau disebut keluarga Imran maka akan merujuk kepada surat Ali Imran ya. Alun dalam bahasa Arab itu keluarga ya. Alun itu hanya panjang alun ya. Itu dalam bahasa Arab keluarga ya. Ya, biasanya juga kita menyebut wa ala ali sayyidina atau wa ala ali Muhammad. Al ya, wa ala al itu artinya keluarga ya. Nah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ya kepada keluarga Imran. Ya, surat ketiga kalau berbicara mushaf maka surat Ali Imran ini adalah surat ketiga karena Al-Fatihah surat pertama, kemudian Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran dan Al-Baqarah ini adalah surat yang paling disenangi oleh Nabi ya. Ada keutamaannya. Misalnya Al-Baqarah
itu kalau kita baca setiap hari di rumah kita, maka setan nggak mungkin masuk ya. Setan tidak mungkin masuk ya. Ada yang mengatakan juga sama Ali Imran ya. Di dalam surat Ali Imran ya ada keluarga Imran. Surat ini diambil dengan salah satu kisah yang ada di dalamnya seperti Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu karena ada Ashabul Kahfi ya, penghuni gua, atau misalnya ayat yang lain yang bercerita tentang yang lain maka biasanya diambil dari situ. Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah karena di situ ada kisah penyembelihan sapi betina dan lain sebagainya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Imran itu bukan nabi dan juga bukan rasul ya. Jadi perlu kita setelah kita lacak juga ke beberapa literatur terkait dengan siapakah keluarga Imran, ternyata keluarga Imran ini bukan nabi, bukan rasul ya. Jadi mereka keluarga ya, keluarga seperti pada umumnya ya, bukan nabi dan bukan rasul. Nah, kemudian yang berikutnya mereka adalah keluarga terpilih ya. Nanti akan kita singgung kenapa kok mereka menjadi keluarga terpilih ya. Sebagaimana ayatnya Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana anil alamin. Jadi ketika disebut Adam dan Nuh tidak ada keluarganya. Tapi ketika keluarga Ibrahim dan keluarga Imran disebut keluarga ya. Ya, nanti kita bacakan ayatnya. Nah, kemudian yang berikutnya keluarga Imran ini representasi keluarga ideal ya. Nanti akan kita lihat ya sambil kita renungi ya. Sambil kita renungi karena insya Allah kita ini rata-rata di sini sudah berkeluarga dan juga nanti sebagai motivasi bagi yang belum menikah ya. Di sini mungkin ada yang masih bujang dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita jadikan profil ya bahwasanya ini adalah keluarga ideal ya. Potret keluarga ideal ya yang pernah disampaikan oleh Al-Qur'an termasuk salah satunya adalah keluarga Imran. Nah, kita bacakan ayatnya di dalam surat Al-Imran, mudah-mudahan terbaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-13 23, ayat ke-23. Ayatnya berbunyi innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin ya. Jadi ini ada sesuatu ya redaksi yang luar biasa dari Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih ya. Allah memilih Adam ya. Ketika Adam tidak disebut keluarga ya. Allah memilih Adam, wa Nuha dan Nuh. Ya, sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh wa ala Ibrahim. Nah, keluarga disebut ketika Ibrahim, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim ya. Kemudian berikutnya wa ala Imrana alal alamin dan keluarga Imran atas ya alam semesta ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya keluarga Imran ini adalah keluarga yang terpilih. Keluarga yang terpilih. Nah, kemudian dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Ibrahim ya, keluarga Imran, kemudian juga generasi ya. Generasi sebagian dan yang lainnya sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Jadi generasi-generasi maksudnya kalau berbicara keluarga maka mesti ada generasinya ya. Ya, jadi ketika Allah memilih keluarga Imran, memilih keluarga Ibrahim, maka itu berbicara generasi ya. Berbicara anak cucu ya. Dzurriyyah itu artinya anak cucu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dzurriyyah ya. Dzurriyyah sekarang kan lagi ada tren memang harusnya seperti itu. Ada tren misalnya dzurriyyah bani siapa, itu memang harusnya seperti itu ya, supaya nanti merekatkan kekerabatan. Dan itu nanti menjadi ajang silaturahmi ya, menjadi ajang silaturahmi. Lagi tren belakangan ini tidak hanya orang Arab tapi beberapa orang itu misalnya Bani Fulan itu bagus ya. Untuk apa? Untuk melacak generasi ya. Untuk melacak generasi. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan singgung sedikit silsilah keluarga Imran ya. Kenapa Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, Imran sendiri ya, Imran bin Madsan ya, ini saya coba melacak beberapa referensi literatur baik itu tafsir maupun beberapa hadis. Imran bin Madsan ini sebetulnya termasuk keluarga atau turunan Nabi Daud ya. Jadi kalau dilacak
nasabnya sampai kepada Nabi Sulaiman dan Daud ya. Jadi ternyata Imran bin Matsan bin Azar ya bin Al-Yud merupakan keturunan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam ya. Nah, keluarga Imran memiliki cukup banyak anggota ya. Memiliki banyak anggota. Beberapa di antaranya masyhur ya, karena disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya, jadi keluarga Imran ini dikelilingi oleh orang-orang yang soleh ya. Ya, Imran ini dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, ada Zakaria, nanti ada Yahya, ya kemudian ada lahir Maryam dan lain sebagainya. Jadi keluarga Imran ini juga keluarga para nabi ya. Jadi termasuk kalau diurut silsilahnya tadi yang saya katakan ya Bapak Ibu, kita juga sudah harus mulai eh, apa ya menjadikan tradisi ya, melacak silsilah itu harus kita jadikan tradisi ya. Kenapa? Karena memang penting ya, melacak nasab itu penting kalau misalnya terkait dengan warisan misalnya. Ya, terkait dengan warisan kemudian kekerabatan itu penting ya. Kenapa? Untuk silaturahmi, kemudian juga barangkali nanti ada saudara sepersusuan itu ada konsekuensi hukum dalam ajaran Islam ya. Jadi harus melacak. Dan kemudian ya silsilah ini penting kalau kita ya berbicara nasab ya. Salah satu yang menjadi perhatian kalau kita misalnya punya anak atau punya cucu ya, atau punya saudara, punya kakak perempuan ya, terutama bagi yang wanita ya, bagi yang wanita untuk menikahkan anaknya dengan orang-orang yang baik ya, dilacak nasabnya. Oh, ini termasuk keturunan orang baik-baik. Itu penting ya, terutama pihak wanita ya. Terutama pihak wanita ya, sehingga mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang kufu ya, kafa'ah. Jadi wanita itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam nikahkanlah dengan yang sekufu ya. Termasuk sekufu dari sisi nasab maupun dari sisi agama ya. Ya kalau kita lihat keturunannya baik-baik maka insya Allah baik-baik ya. Itu salah satunya ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita kalau punya anak ya perempuan, punya cucu perempuan misalnya sudah waktunya menikah, maka kita carikan kata Nabi yang kufu dengan dia. Ya kufu secara nasab maupun kufu secara agama ya. Ya, maupun kufu secara agama. Misalnya kita juga punya saudari perempuan ya, punya adik, nah itu hak kita. Maksudnya kita termasuk memiliki kewajiban untuk menikahkan ya mereka kepada orang-orang yang baik. Nah, ini dari sisi Imron ya. Imron itu silsilah keluarganya jelas ya, silsilah keluarganya jelas. Dia adalah Imron bin Matsan ya dan kalau dilacak sampai kepada Nabi Sulaiman ya. Sampai artinya mereka ini kalau kalau saya baca beberapa eh, ada penekanan ya dari beberapa ahli tafsir mengatakan Imran bin Matsan ini adalah keluarga terakhir dari Bani Israel ya. Mereka ini keluarga terakhir dari Bani Israel yang jaraknya cukup jauh dengan Yakub ya. Jadi mereka ini keluarga terakhir dari Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena setelah itu kan Bapak Ibu mungkin membaca ya setelah itu kan tidak karu-karuan ya. Jadi Bani Israel itu udah tidak karu-karuan, ada Nabi Isa dibunuh dan lain sebagainya. Nah, ini para ulama mengatakan ulama tafsir ya Imran bin Matsan keluarga besarnya ini adalah termasuk yang terakhir dari Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka termasuk terakhir ya Bani Israel karena kalau kita runut ya mereka termasuk keturunan Yakub ya. Keturunan Yakub alaihissalam. Nah, kemudian istrinya ya karena yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu termasuk istrinya ya kan di ayat tadi itqalat istrinya kan pakai domir itqalat ya. Imro'atu Imron ya. Istri Imron itu mengatakannya. Nah, istri Imron ini namanya Hannah bin Fakuda ya. Ini yang paling masyhur ya, nama yang paling masyhur namanya Hannah. Meskipun ada beberapa ulama mengatakan namanya ada Kubailah dan lain sebagainya. Tapi yang paling masyhur, yang paling kuat adalah yang mengatakan Hannah ya. Jadi kalau punya anak perempuan ya dinamakan Hannah ya. Jadi termasuk ikhtiar ya, memberikan nama baik ini kepada anak atau cucu itu bagian dari ikhtiar kita ya. Ini jarang ya, nama Hannah ini jarang. Hannah bin Fakuda ya dikenal sebagai perempuan yang soleha pada masanya ya. Jadi Imron orang yang soleh, kemudian istrinya Hannah ini adalah orang yang soleha, anak dari Imron ya. Nah, kalau di dalam ayat ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang di dalam ayat disebut juga kan Zakaria ya. Nah, apa hubungan Zakaria dengan Imron? Ini dijelaskan bahwasanya anak Imron ya yang bernama Al-Asya itu menikah dengan Zakaria ya. Menikah dengan Zakaria. Jadi ada hubungan kekerabatan ya. Sehingga kalau kita baca di dalam
termasuk surat Maryam misalnya berbicara tentang Zakaria. Zakaria ini ikut dalam kisah Maryam dan keluarga Imron ya. Tadi kita singgung keluarga Imron ini dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa ya. Ada Zakaria, kemudian Yahya, itu termasuk keluarga besar mereka. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada hadis ya, yang mengatakan bahwasannya ada banyak lelaki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asia istri Firaun ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ya, meskipun kita tahu di banyak ayat berbicara tentang laki-laki ya, tetapi Allah juga memberikan ya apresiasi atau memberikan keistimewaan kepada dua wanita yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Termasuk salah satunya adalah Maryam, disebut Maryam binti Imran ya. Maryam ini anaknya siapa? Anaknya Imran ya. Jadi disebut-sebut ya. Makanya salah satu jariahnya orang tua, kalau anaknya baik maka orang tuanya disebut-sebut ya. Anaknya siapa? Anaknya fulan. Kalau dia baik maka orang tuanya mendapatkan fadilah. Termasuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan kepada keluarga Imran. Nabi mengatakan ada banyak lelaki yang sempurna. Maksudnya di Quran itu kan banyak diceritakan nabi-nabi dari awal sampai akhir nabi laki-laki ya. Ya, orang-orang soleh juga ada, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengapresiasi ya, memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi dua wanita yang luar biasa ya. Ya, ketika di dalam surat Tahrim ya kalau nggak salah ya. Ya, di dalam surat At-Tahrim ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya Allah memilih ya istri Firaun ya, istri Firaun sebagai wanita yang luar biasa. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, perempuan yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asia istri Firaun ya. Ini bisa kita jadikan profil. Bisa jadikan contoh. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kisah Maryam, kisah Imran dan keluarganya, yang pertama ya, kunci keberhasilan rumah tangga ini kita mengambil ya intisari dari surat Ali Imran atau keluarga Imran. Yang pertama ya, kunci keberhasilan rumah tangga adalah, ini dimulai dari awal sebetulnya ya, pemilihan jodoh yang baik ya. Pemilihan jodoh yang baik ya, seperti Imran dan Hannah itu sekufu ya, kalau bahasa kita mereka sekufu ya, satu baik, yang satunya juga baik. Karena apa? Ikhtiar ya. Ya, saya sebetulnya tidak sepakat dengan beberapa quote ya belakangan ini atau beberapa slogan anak muda-mudi sekarang mengatakan, ayo nanti kita berjuang bersama. Enggak ya, nyari jodoh itu bukan gitu. Ya, bukan merasa misalnya satu nggak bisa, itu nggak bisa ya. Mencari jodoh itu harus kita lihat dia harus punya ilmu ya, punya ilmu agama. Ya, punya ilmu agama. Nggak bisa misalnya ada quote anak muda sekarang itu, ayo kita berjuang bersama. Sama-sama nggak punya ilmu menikah. Nah, itu nanti panjang urusannya ya. Harusnya salah satu ya atau paham agama. Kenapa? Karena agama itu menjadi tolak ukur ya. Ya, pemilih jodoh yang baik ya. Memilih jodoh yang baik, sehingga hadisnya kan jelas ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Kalau memilih jodoh itu pertama agamanya ya, harus orang yang baik ya, harus orang yang baik ya. Melihat kebaikan seseorang bukan pada sifat yang materi tapi yang lainnya, sifatnya akhirat ya, sifatnya akhirat. Jadi Hannah dengan Imran, kenapa mereka keluarga terpilih? Karena Imrannya sudah baik, Hannahnya juga baik ya. Hannahnya juga solihah ya. Jadi ini juga motivasi karena beberapa ini saya lihat mungkin masih muda ya. Nanti kalau memilih jodoh ya, jodohnya banyak sih yang muda ya. Banyak yang muda yang masih layak menikah lagi, monggo ya. Ada beberapa mungkin masih ini saya lihat masih masih bujang. Diingat-ingat mencari jodoh itu yang baik ya. Ya, karena beberapa quote itu belakangan menyesatkan ya. Menyesatkan ya. Sama-sama tidak punya ilmu terkait dengan agama, kemudian tiba-tiba menikah ya, nanti ujung-ujungnya tidak sesuai dengan harapannya. Nah, kemudian yang kedua, memahami makna pernikahan ya. Kalau yang sudah menikah ya kita memahami makna pernikahan. Pernikahan itu untuk apa sih ya? Menikah itu apa ya? Menikah itu tidak hanya senang-senang ragawi tapi ada yang lainnya. Ya, menikah itu di samping sunnah ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sunnah itu menikah itu adalah sunnah. Sunnahnya juga sunnah para nabi ya. Nah, menikah itu adalah ibadah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah itu adalah ibadah ya. Sebagaimana kalau kita lacak lebih dalam, keluarga Imran itu mereka luar biasa ya, kesabaran ya.
Menikah itu kan 99% kan kesabaran ya. Ya, menikah itu 99% kesabaran ya. Bukan malah beban ya, karena kita lihat belakangan ya beberapa kasus yang terjadi di antara kita, menikah itu beban ya. Menikah itu beban, bukan pada ibadah ya. Karena coba kita lihat angka perceraian ini kan tinggi ya. Artinya eh, apa namanya, keluarga yang kita harapkan sebagai institusi ya terkecil dalam sebuah masyarakat itu seakan-akan sekarang sudah mulai runtuh. Ya karena apa? Karena banyaknya perceraian dan lain sebagainya, karena memahami perkawinan itu sebagai beban ya. Jadi menikah itu pikirannya biayai anak, biayai istri, bukan itu ya. Menikah itu adalah ibadah ya. Ibadah terlama ya, sehingga pahalanya besar ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi mengatakan menikah itu menyempurnakan agama ya. Menikah itu menyempurnakan agama ya. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang menikah itu tidak sia-sia ya, tidak sia-sia. Dan Nabi membenci uh, orang yang membujang ya. Nabi itu membenci orang yang membujang. Kenapa? Kalau membujang itu bisa memutus generasi ya. Bisa memutus generasi ya. Artinya membujang itu bukan sunnah Rasul ya, tetapi memutus generasi dan bukan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya menikah itu membangun generasi ya, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh keluarga Imron ya. Sehingga ini perlu saya singgung sedikit terkait dengan child free ya. Child free itu kan juga termasuk propaganda ya. Orang menikah tapi nggak mau punya anak ya. Jadi ini nggak benar. Kenapa? Karena menikah itu salah satunya adalah membangun ya atau meneruskan generasi ya. Jadi orang yang sudah menikah, sudah punya anak itu nanti bisa jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sudah punya hujah. Misalnya Bapak Ibu punya anak, sudah nanti minimal ya kita sudah punya hujah ya. Kenapa kamu menikah? Karena meneruskan generasi ya. Jadi beberapa propaganda terakhir ini belakangan mengatakan ada child free ya, kemudian ada tambahan misalnya LGBTQ, itu kan bagian dari propaganda orang-orang barat ya, propaganda yang menyesatkan sehingga orang salah satunya dengan cara memutus generasi, salah satunya dengan misalnya LGBT ya. LGBT itu kan memutus generasi ya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalau berbicara LGBT itu melanggar kodrat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an zaujaini ya. Laki-laki dengan perempuan ya. Allah menciptakan ya Adam dengan Hawa ya, bukan Adam dengan Joko, bukan Adam dengan Bambang ya. Ini menyelisih kodrat ya. Jadi artinya Allah menciptakan Adam dan Hawa, yang menciptakan laki-laki dengan perempuan. Kalau ada menyelisih itu, maka menyelisih kodrat ya. Menyelisih kodrat kita sebagai manusia, dan itu dosanya besar ya. Menyelisih kodrat manusia, sehingga kita harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena belakangan ini banyak propaganda-propaganda ya, sehingga itu bisa memutus generasi. Karena tugas kita sebagai salah satu bentuk melestarikan ya keluarga, salah satunya adalah dengan menikah dan memiliki keturunan. Keturunan itu kalau menurut Islam itu investasi ya, investasi jangka panjang ya. Ya, keturunan punya anak itu investasi jangka panjang. Mungkin kita punya investasi jangka pendek ya. Tapi anak keturunan itu investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang sampai ke akhirat ya. Ya, artinya jangka panjang itu sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia saja. Nah, ini yang penting ya pada pembahasan kita ya. Ini intinya keluarga unggul ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa keluarga Imran dikatakan sebagai keluarga unggul? Yang pertama bertauhid ya. Ini para nabi rata-rata ya keluarganya bertauhid, dari Ibrahim ya. Syariat pertama ya dimulai dari Nabi Ibrahim. Ibrahim itu mengajarkan anaknya bertauhid. Contohnya apa ya? Ketika istri Imran ya, istri Imran itu lama tidak punya anak ya. Kalau dibaca kisahnya, istri Imran itu sudah lama tidak punya anak ya. Ada yang mengatakan dia mandul ya. Suatu ketika kenapa terus dia hamil itu ada, dia melihat istri Imran ini melihat burung ya, melihat seekor burung lagi ngasih makan anaknya. Ya, istri Imran ini melihat burung lagi ngasih makan anaknya. Kemudian dia berdoa, ya Allah seandainya saya bisa punya anak ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah seandainya saya bisa punya anak seperti burung itu punya anak. Kemudian tidak lama ya, karena suaminya juga sudah tua ya, ada yang mengatakan lama nggak punya anak sehingga mereka sudah tua, kemudian akhirnya hamil ya, kemudian ketika hamil dia bernazar ya, dan pada saat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bernazar itu biasa, di zaman itu bernazar biasa ya.
Ya, jadi istri Firaun mengatakan, ini nadartu laka ma fi batni, ya. Saya bernadar kepadamu ya Allah dengan apa yang ada di dalam rahimku, apa yang ada di dalam perutku, ya. Ya, jadi dia bernadar kalau dia jadi orang soleh maka dia akan aku titipkan, ya. Muharrar, ya, sebagai orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bernadar itu zaman itu boleh, boleh ya. Zaman kita bernadar juga boleh ya, tapi nadar yang baik ya, bukan nadar yang buruk. Nah, kemudian istri Imron ya juga selalu berdoa dan berharap ya, tidak putus-putus ya. Ada yang mengatakan dia berdoa memiliki anak itu sudah puluhan tahun ya, sehingga akhirnya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa ya. Bahkan ketika anaknya tidak sesuai dengan harapannya, tadinya istri Imron itu kan maunya anaknya laki-laki ya. Ya, jadi Bapak Ibu tadinya istri Imron ini inginnya anaknya laki-laki supaya nanti diasuh oleh keluarganya yang rata-rata para nabi. Dia berharap anakku sebagai seorang nabi. Tapi kenyataan berbeda ya. Anak dari Imran adalah Maryam, perempuan ya. Ya, tapi dia tidak putus asa ya. Dia tidak kecewa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdoa, ya Allah, di dalam ayatnya kan dilanjutkan, jagalah dia dan anak keturunannya ya. Ketika diberikan Maryam, maka dia tetap mendoakan Maryam dan keturunannya menjadi anak-anak yang soleh ya. Ternyata setelah Maryam cucunya adalah, siapa cucunya akhirnya? Nabi Isa ya. Maryam melahirkan Isa ya, artinya kita kalau juga punya anak, punya cucu, maka kita doakan ya. Itu penting ya. Kenapa? Itu ajaran para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Kemudian yang berikutnya husnudzon ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan anak perempuan ya, dia tetap husnudzon. Artinya anak perempuan ini mungkin anak yang terbaik buat saya. Kata Imran, dia tidak kecewa ya. Ya, dia tidak kecewa. Jadi Imran ketika melahirkan anak perempuan, dia tidak kecewa, dia terima ya. Dengan lapang dada ya, justru dia berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah Maryam dan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh ya. Nah, ini kalau kita mau jadi keluarga unggul, kita harus bertauhid ya. Tauhid kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita ya. Berdoa, memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari apa? Dari ya, kalau kita mau jadi keluarga yang unggul ya. Kita tidak bersandar kepada siapapun, tapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia. Buktinya apa? Ya, keluarga Imran berakhlak mulia. Ketika Maryam, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Maryam melahirkan ya atau hamil, itu kan menjadi pergunjingan di kalangan Bani Israel ya. Menjadi pergunjingan ya ketika Maryam hamil. Bapak Ibu kalau ngikuti kisahnya dalam Al-Qur'an kan, ketika malaikat datang kepada Maryam mengatakan, "Wahai Maryam, aku utusan Tuhanmu memberikan keturunannya." Kata Maryam menjawab, "Saya ini bukan pezina, saya juga nggak punya suami, saya bagaimana bisa hamil?" Ya, kata Maryam. Nah, sehingga ketika orang Bani Israel bergunjing, maka apa kata orang Bani Israel ini menandakan bahwasanya keluarga Imran itu keluarga yang berakhlak ya. Maka na abu kimro asawi wa makanat ummuki bagiya ya, kata ayat, wahai saudara perempuan Harun ya. Maksudnya Maryam ini turunannya Nabi Musa dan Harun ya. Keluargamu ini bukan orang-orang yang buruk dan juga ibumu bukan seorang pezina ya. Artinya keluarga Maryam itu dipahami ya, dimaklumi, diketahui oleh Bani Israel bukan keluarga sembarangan. Ya. Jadi ketika Maryam itu hamil kan kontroversi di antara mereka ya. Menjadi pergunjingan, Maryam ini bagaimana ya? Dia hidup di masjid, di mihrab, tapi kok hamil ya. Ya, kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku, misalnya Bapak Ibu ya, tadi malam ada malaikat ya, kemudian dikasih apa namanya itu mesti ada bapaknya ya. Ini khusus untuk Maryam saja ya. Sekarang misalnya ada ngaku-ngaku kan, misalnya tadi malam didatangi oleh malaikat ya, kemudian tiba-tiba hamil. Kan banyak tuh cerita-cerita sekarang. Itu bukan malaikat yang datang, ya bapaknya yang datang ya. Ya, jadi ada bapaknya. Kalau ini Maryam memang Allah Subhanahu wa taala memberi kekhususan ya, diberikan anak ya. Jadi apa buktinya? Ketika Maryam hamil mengatakan, "Wahai Maryam, kamu ini keluargamu baik-baik semua. Kenapa kok kamu hamil ya?" Dan memang sehingga di agama sebelah ya, di orang Nasrani mengatakan Maryam itu kan perawan suci. Memang dia belum pernah menyentuh ya. Jadi Maryam itu sampai sepeninggal hayatnya kan dia tidak punya suami ya. Memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya ibadah, kemudian diberikan kekhususan sehingga dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini mereka mengatakan, "Wahai Maryam, kenapa kamu bisa hamil padahal keluargamu ini orang-orang baik?" ya. Artinya ya kalau kita mau keluarga kita unggul ya kita harus berbuat baik ya. Keluarga-keluarga kita harus baik ya. Menjadi kakak-kakak yang baik, yang menjadi orang tua yang baik ya.
Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi lingkungan ya. Akan mempengaruhi lingkungan. Nah, ini buktinya keluarga unggul ya. Nah, kemudian ini juga penting ya, saat ini penting profil ini atau sosok ya, sosok ibu ya. Ibu ini penting ya. Sekarang ini kita kehilangan sosok ibu ya. Ibu itu menjadi sentral ya. Sebetulnya kalau dalam hukum keluarga Islam, ibu itu menjadi sentral ya. Sehingga ada istilah madrasatul ula lil aulad ya. Ibu itu adalah ya madrasatul ula, pendidikan pertama itu ada dari ibunya. Sehingga para ulama itu ada salah seorang ulama ditanya oleh seorang laki-laki, wahai ulama, bagaimana aku bisa anakku soleh? Kata dia, kamu sekarang sudah menikah? Sudah, kata dia. Terlambat, kata para ulama, terlambat ya. Harusnya kamu menyiapkan itu sebelum kamu menikah, dicari ibu-ibu yang baik ya. Jadi makanya sekarang ini penting peran ibu ya. Mungkin ini ada ibu-ibu di belakang ya, ini penting ya. Sekarang kita hampir kehilangan sosok ibu ya. Ibu ini penting ya. Ya banyak kan penelitian-penelitian sekarang itu ibu itu menjadi sentral ya. Kecerdasan anak tergantung ibunya. Makanya kalau pilih ya, ini yang bujang-bujang, kalau pilih istri yang cerdas ya. Karena nanti mewariskan kecerdasan kepada anak ya. Cari istri yang cerdas ya. Karena menurut penelitian memang kecerdasan itu diwariskan dari ibu ya. Kalau sifat rata-rata bapak. Nah, kita sebagai bapak ya sifatnya harus baik karena nanti menurun kepada anak ya. Kalau ibu cari ibu yang cerdas ya. Nah, sehingga keluarga Imron ini menjadi keluarga unggul ya karena ibunya luar biasa ya. Saya pernah merinding itu baca Bapak Ibu ada buku judulnya Ibunda Para Ulama ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya. Ibunda Para Ulama melahirkan ulama-ulama yang luar biasa ya. Imam Syafi'i ya, kemudian Imam Bukhari itu kan luar biasa ya. Bagaimana seorang ibu berjuang ya membesarkan anaknya dengan luar biasa ya. Ya kalau saya baca kisahnya Imam Syafi'i itu kadang saya baca berkali-kali itu kadang saya sampai menangis berkali-kali. Bagaimana seorang ibu ya yang mendidik anaknya. Kemudian Imam Ahmad ya saudarinya itu kan luar biasa ya. Peran ibu itu penting ya. Jadi jangan pernah menghilangkan peran ibu dalam keluarga ya. Karena ibu ini sebagai pendidikan pertama ya. Nah termasuk kita kalau punya anak perempuan kita siapkan dari sekarang ya. Jadikan dia ibu yang luar biasa ya. Kadang yang terlewat dari kita mau pilih anak orang yang baik tapi kita lupa terhadap anak kita ya. Nah jadikan ya anak-anak kita yang perempuan itu sebagai ibu masa depan, ibu yang luar biasa ya. Ibu yang luar biasa karena apa? Generasi ya itu akan lahir dari mereka. Sehingga salah satu yang dirusak oleh orang-orang barat, orang-orang Islam itu kan perempuan yang dirusak ya. Laki-laki nggak dirusak, yang dirusak perempuan ya. Sehingga ada emansipasi ya, kemudian ada persamaan gender itu kan merusak ya. Mana ada persamaan gender dalam Quran ya. Pada Allah mengatakan laisaz dzakaru kal unsa ya. Dalam surat yang sama, surat Al-Imran. Walaisaz dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Urusan publik itu urusan laki-laki, urusan domestik urusan perempuan ya. Mendidik anak itu memang paling pas perempuan ya karena dia punya kelembutan dan lain sebagainya. Jadi Allah menciptakan itu sesuai dengan kodratnya ya. Nah, sehingga perempuan punya keistimewaan, laki-laki juga punya keistimewaan ya. Termasuk kalau kita mau membina keluarga unggul, ini yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah ibu. Karena dalam surat Ali Imran ini peran istrinya penting ya. Kan yang banyak dikutip dalam ayat ini kan istrinya. Ya, dia ketika bernazar, kemudian dia berdoa, ya, kemudian ketika dia mendapatkan anak perempuan dia tidak kecewa, ikhlas. Ini luar biasa ya, perempuan luar biasa. Ya, istri Imran ini luar biasa. Nah, kemudian juga membekali keluarga dengan ilmu agama ya. Ini insya Allah sudah sering mungkin kita dengarkan ya khotib, dai mengatakan ilmu agama itu penting ya. Unggul itu bukan unggul dari sisi materi ya, bukan dari sisi akademik enggak ya. Banyak orang yang akademisnya tinggi ya, itu kadang jauh dari hidayah. Itu perlu kita perhatikan ya. Banyak orang profesor, doktor, akademiknya gelarnya banyak ya. Tapi kadang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Banyak ya. Jadi keunggulan itu bukan pada keunggulan akademik, bukan pada keunggulan harta, itu duniawi ya. Sifatnya duniawi. Perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan duniawi ya. Nggak ada ujungnya ya. Ujungnya hanya kematian ya. Jadi perlombaan agama lebih enak ya. Karena perlombaan agama itu di samping kita berlomba-lomba, kita dapat pahala ya. Juga hadiahnya luar biasa ya. Hadiahnya bukan payung, bukan kulkas ya. Kalau hadiahnya payung dan kulkas itu lomba-lomba keduniaannya. Ya sepeda apalagi ya. Ya, nggak pas ya, sepeda apalagi ya. Jadi perlombaan dunia itu melelahkan ya. Perlombaan yang tidak melelahkan adalah perlombaan akhiratnya. Nah, ini perlu kita bekali keluarga kita dengan ilmu agama. Nah, kemudian berikutnya keluarga unggul adalah menjaga lingkungan anak ya. Menjaga lingkungan anak. Lah Maryam ini tumbuh di lingkungan yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu ya, menjaga keluarga ini saya
Saya di Bidayah wan Nihayah ya, kisah kenapa Zakaria menjadi pengasuhnya Maryam itu karena ada undian ya. Karena dia perempuan ya. Kemudian pada saat itu orang-orang keluarganya itu banyak yang menolak. Saya nggak bisa merawat anak perempuan ya. Akhirnya diundi berkali-kali yang jatuh ke Zakaria ya. Jadi mereka mengadakan undian siapa yang akan mengasuh Maryam diundi, kemudian selalu jatuh kepada Zakaria ya. Nah, sedikit lagi mungkin 5 menit ya. Kemudian ya saat ini ya mungkin banyak orang tua mencarikan sekolah, pesantren dan lain sebagainya itu memang bentuk ikhtiar kita ya, bentuk ikhtiar kita boleh ya. Kita masukkan anak kita ke pesantren, kita didik mereka di lingkungan yang baik itu memang sunnahnya para nabi ya. Sunnahnya para rasul nabi saja Nabi Muhammad itu ketika masih belia itu kan dia dirawat oleh Halimatus Sa'diyah ya. Nah, itu Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad kalau nggak salah ya. Nah, Bani Sa'ad itu adalah salah satu keluarga yang memiliki adab yang luar biasa sehingga Nabi dididik oleh Halimatus Sa'diyah ya. Karena punya adab yang luar biasa. Nah, ikhtiar kita sekarang mencarikan sekolah-sekolah ya, yang baik ya, lingkungan yang baik itu bentuk ya teladan ya menjadikan keluarga Imron ini menjadi inspirasi ya misalnya sekolah di pesantren, sekolah di tempat-tempat yang baik ya. Itu bagian dari ikhtiar kita. Karena apa? Karena Maryam pun dididik oleh Nabi yaitu Zakaria. Kemudian yang berikutnya tidak membeda-bedakan anak ya. Anak laki-laki dengan perempuan itu sama ya. Sama karena pada prinsipnya laki-laki dengan perempuan sama ya. Allah mengatakan laki-laki dan perempuan ya kalau beribadah itu ukurannya sama ya. Sholatnya sama, semuanya sama ya, tidak membeda-bedakan, tidak membedakan gender ya. Ini anaknya laki-laki dibedakan, perempuan enggak ya. Enggak boleh dalam syariat. Kenapa? Karena wanita itu oleh Allah Subhanahu wa taala nabi ya pernah mengatakan seperti ini. Orang yang dibelikan anak 2, 3 ya kalau dia mendidiknya baik maka dia layak mendapatkan surga ya. Ya kalau jadi anak ya perempuan itu bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga ya. Kalau dia jadi ibu itu adalah surga kita semua ya. Karena kita harus berbakti kepada orang tua. Ini istimewanya wanita ya. Laki-laki kan enggak ya. Enggak ada misalnya akan ada hadis yang terkenal misalnya kepada siapa saya harus taat? Ibumu baru terakhir bapakmu ya. Bapak belakangan ya. Yang pertama adalah ibu ya. Sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan anak dari paras, ya, kecerdasan tidak boleh ya. Anak itu sama ya, kita samakan ya. Nah, kemudian ini juga penting ya. Sekarang ini karena kita krisis keteladanan ya. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya ya. Jadi yang paling penting ya Bapak Ibu dalam kita sebagai orang tua itu keteladanan. Kita ini sekarang ini krisis keteladanan. Ya, krisis karena apa? Juga anak-anak kita tuh salah milih teladan ya. Salah milih teladan. Teladannya siapa? Ngefans kepada artis fulan ya. Sehingga itu bagian dari tidak benar ya. Bahkan artis-artis itu kan sekarang berani ngomong public figure ya. Siapa yang mengangkat mereka sebagai public figure ya? Salah kita memilih mereka figur ya. Ya figur kita ya orang-orang yang baik ya. Figur kita yang di dalam Al-Quran ya. Kalau kita berbicara ketahanan keluarga ya. Sekarang ini kan banyak keluarga-keluarga nggak tahan ya. Ada konflik, ada ini cerai, ada konflik nggak gitu ya. Sebetulnya ada cara Nabi, ada manajemen konflik para Nabi itu ada ya. Karena keluarga itu nggak selamanya mulus. Keluarga itu mesti ada batu sandungan ya. Makanya tadi di awal saya katakan berkeluarga itu ibadah yang terlama dan kuncinya ada di sabar ya. Kuncinya ada di sabar ya. Kalau nikah itu sabar ya. Karena kita akan melihat banyak hal itu nggak boleh pakai kepala panas ya, harus pakai kepala dingin ya. Nah, keteladanan yang paling baik adalah nasihat yang paling efektif ya. Ini ada quote yang luar biasa dari Imam Hasan Al-Basri mengatakan idzinna sabi fi'lik wa la tu'idhum biqaulik ya. Ya, nasihatilah manusia itu dengan perbuatanmu ya, bukan dengan perkataan. Kita ini kadang jadi orang tua terlalu banyak ngasih tahu ya, terlalu banyak mulut ya. Coba kita contoh Nabi kan nggak banyak mulut ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu banyak masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi ya. Nabi itu berakhlak langsung diikuti ya. Sehingga Nabi itu antara yang diomongin dengan yang dilakukan itu sama ya. Nah itu penting ya buat kita keluarga kalau kita misalnya mau menjadi keluarga unggul karena sekarang ini kita lagi krisis keteladanan ya. Kita sulit mencari teladan. Nah, berikutnya Nabi lebih banyak memberikan contoh ya. Nabi lebih banyak memberikan contoh. Nah, ini juga penting hati-hati memberikan teladan atau mencari teladan. Kita harus kasih tahu anak-anak kita ya, teladannya itu sekarang kan aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Teladannya itu aneh-aneh, pemain bola ya, kemudian apalagi ya. Artis luar negeri itu harus kita luruskan ya. Kenapa? Karena nanti bisa mempengaruhi keteladanan anak kita ya. Nah, kemudian yang terakhir ini penting ya. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat selalu diingatkan ya.
Selalu mohon perlindungan kepada Allah terhadap keluarga kita ya. Ini penting ya. Kita selalu banyak berdoa. Doa itu kata para ulama otaknya, inti dari ibadah kita itu adalah doa ya. Inti dari ibadah kita semua itu adalah doa ya. Intinya ada di situ ya. Kita berdoa kepada Allah itu intinya ibadah kita ya. Kita berkeluarga jangan lupa berdoa ya. Ini saya kutip beberapa doanya banyak, cuman ini sebagai renungan buat kita, para nabi saja berdoa. Ini doa-doanya, masih banyak doa yang lain dalam Al-Qur'an yang bisa kita tiru ya. Ini misalnya doa yang pertama ini Bapak Ibu, doanya Ibadur Rahman ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Waj'alna lil muttaqina imama ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa untuk kebaikan keluarga kita ya. Keluarga termasuk istri kita ya. Kita ini jarang berdoa mungkin untuk istri kita ya. Supaya istri kita menarik ya kita berdoa lah ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya suami kita menarik ya berdoa. Ya Allah jadikanlah ya seperti ini ya. Min azwajina qurratu ain ya. Supaya suami dan istri kita itu menjadi penyejuk mata ya. Harus ada doanya ya. Tidak bisa kita tidak berdoa. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga doanya Nabi Zakaria ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya. Para nabi termasuk Zakaria ya. Zakaria ini juga berdoa ya. Jadi sudah seorang nabi ya dijamin ya, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan doa, termasuk kebaikan kepada anaknya ya. Ini ada anak didoakan. Kemudian yang terakhir ini doanya Nabi Ibrahim, dan memang yang paling banyak berdoa dalam Al-Qur'an adalah Ibrahim ya. Yang paling banyak berdoa untuk anak keturunannya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya dalam surat Ibrahim ya. Rabbi habli minas solihin ya. Misalnya juga Rabbi ja'alni muqimas shalah, itu doanya Nabi Ibrahim ya. Jadi para nabi semuanya berdoa ya. Jadi nggak boleh kita tinggalkan, apalagi sebagai seorang bapak ya. Bapak itu harus sering-sering mendoakan anaknya ya, karena doa orang tua, doa bapak kepada anaknya itu tidak ada penghalangnya. Salah satu doa yang mungkin ini kita lalaikan, doa bapak kepada anak ya. Itu doa yang luar biasa tanpa ada penghalang ya. Nabi dalam hadisnya itu, dalam hadis masyhur ada 3 doa yang tidak bisa ditolak ya. Yang pertama orang yang dolim, orang yang terdolimi, yaitu doanya tidak ada hijab ya. Kemudian orang yang bapak ya, seorang bapak, yang satu kalau nggak salah orang yang dalam perjalanan ya salah satunya orang bapak ya, seorang bapak berdoa kepada anaknya ya. Itu, nah kita sebagai seorang bapak harus sering mendoakan anak kita ya. Kalau kita lagi jengkel, jangan keluar kata-kata yang tidak benar ya. Kita doakan saja ya. Makanya ada kisah yang mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, Imam As-Sudais itu kan pernah diledekin oleh tetangganya ya. Kemudian tapi orang tuanya nggak ikut, malah didoakan, sudah kamu ke sana, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Kejadiannya banyak doa-doa, dan terutama ibu ya, lisannya ibu itu agak tajam ya, sehingga harus didoakan kepada yang baik-baik kepada anak kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan singkat, semoga ada manfaatnya. Cukup nih? Cukup. Jika sudah cukup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sekali lagi, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, kami dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.